Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halim Sanusi Bandung. Kepada Rektor Universitas Halim Sanusi Bandung, Bapak Insinyur Haji Setiadi Yazid MSc, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Haji Paroli SEMM, kami persilahkan untuk berdiri. Dan untuk nama-nama wisudawan yang disebut, dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan kami persilakan ke depan untuk nama-nama wisudawan yang akan disebutkan. Yang pertama, Devi Sulastri SE dari Prodi Ekonomi Islam dengan IPK 3,56. Iman Maulana SE, Prodi Ekonomi Islam dengan IPK 2,86. Imai Ismayana SE, Prodi Ekonomi Islam, IPK 3,51. Jaka Setiawan SE, Prodi Ekonomi Islam, IPK 3,62. Lina Erlisa SE, Prodi Ekonomi Islam, IPK 3,36. Siva Nurul Aisyah SE, Prodi Ekonomi Islam, IPK 3,61. Dan Tiani Wulandari SE, Prodi Ekonomi Islam, IPK 3,57. Dilanjutkan dengan Muhammad Anwar Musyadat SE, Prodi Ekonomi Islam dengan IPK 3,63. Amrizal Krismunandar SM, Prodi Manajemen dengan IPK 2,92. Fauzi Ahmad Syahidin SM dari Prodi Manajemen dengan IPK 3,03. Fihina Khairatu Hisan SM dari Prodi Manajemen dengan IPK 3,3. Gilang Ramadan SM dari Prodi Manajemen dengan IPK 3,29. Hendriana SM, Prodi Manajemen dengan IPK 3,47. Muhammad Rizal SM, Prodi Manajemen dengan IPK 3,01. Nur Fitria Syahida SM, Prodi Manajemen dengan IPK 3,77. Siti Yuliani SM, Prodi Manajemen dengan IPK 3,59. Acep Patul Muin Zainuddin SM, Prodi Manajemen IPK 3,72. Dan terakhir, Rama Kamaludin SM dari Prodi Manajemen dengan IPK 3,42. Ya, demikian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan berikutnya, kedua, pelantikan wisudawan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Halim Sanusi Bandung
kepada Bapak Rektor Insinyur Haji Setiadi Yazid MSc dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Dr. Haji Wiji MSI, kami persilakan berdiri. Dan untuk nama-nama wisudawan yang disebut dipersilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Adis Subarkah SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,49, lulus dengan sangat memuaskan. Selanjutnya, Anah Nurjana SPD dari Prodi PGSD dengan IPK 3,43, lulus dengan sangat memuaskan. Ecep Syamsuddin SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,22, lulus dengan sangat memuaskan. Berikutnya Erni Rosdiawati SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,13, lulus dengan sangat memuaskan. Isep Saifullah SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,28, lulus dengan sangat memuaskan. Mifun Milasari SPD dari Prodi PGSD dengan IPK 3,35, lulus dengan sangat memuaskan. Maeda SPD Prodi PGSD dengan IPK 3,39, lulus dengan sangat memuaskan. Sylvia Fadila, Prodi PGSD dengan IPK 3,12, lulus dengan sangat memuaskan. Yuni Aryani SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,37, lulus dengan sangat memuaskan. Arda Yuda Tresna SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,32, lulus dengan sangat memuaskan. Anggita Sari SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,27, lulus dengan sangat memuaskan. Erna Rusmiati SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,40, lulus dengan sangat memuaskan. Febi Aulia SPD, Prodi PGSD IPK 3,29, lulus dengan sangat memuaskan. Ilham Firdaus SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,05, lulus dengan sangat memuaskan. Nani Rukmini SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,28, lulus dengan sangat memuaskan. Riesa Yusti Aulia SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,49, lulus dengan sangat memuaskan. Syahid Sabit Taatan SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,28, lulus dengan sangat memuaskan. Unik Agastianti SPD, Prodi PGSD dengan IPK 3,45, lulus dengan sangat memuaskan. Muhammad Iqbal Firdaus SPD dari Prodi PGSD dengan IPK 3,59, lulus dengan pujian.
dan Ijan Jakaria SPD dari Prodi PGSD dengan IPK 3,72 lulus dengan pujian. Demikian dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Dan berikutnya pelantikan wisudawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Halim Sanusi Bandung kepada Bapak Rektor UHS Bapak Insinyur Haji Setiadi Yazid MSc dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Hajah Maimun Herawati MSI, kami persilahkan berdiri. Dan untuk nama-nama wisudawan yang disebut dipersilahkan untuk maju ke depan. Yang pertama, Mizan Tobari SIKOM, Prodi Komunikasi dengan IPK 3,52 lulus dengan pujian. Wildan Nasrullah SIKOM, Prodi Komunikasi dengan IPK 3,41 lulus dengan sangat memuaskan. Abdul Latif SIKOM, Prodi Komunikasi dengan IPK 3,66 lulus dengan pujian. Siti Julaiha SIKOM dari Prodi Komunikasi dengan IPK 3,66 lulus dengan pujian. Lina Syafira Permata SIKOM dari Prodi Komunikasi dengan IPK 3,86 lulus dengan pujian. Dan Sandi Yayin Firmansyah SIKOM dari Prodi Komunikasi dengan IPK 3,51 lulus dengan pujian. Ya, demikian dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Berikutnya, pelantikan wisudawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Halim Sanusi Bandung kepada Bapak Rektor UHS Bapak Insinyur Haji Setiadi Yazid MSc dan Dekan Fakultas MIPA Dr. Hajah Ani Lusiani SSI MSI, kami persilakan untuk berdiri dan untuk nama-nama wisudawan yang disebut dipersilakan untuk maju ke depan. Dipersilakan kepada Mary Meriana SSI, Prodi Fisika dengan IPK 3,64 lulus dengan pujian. Saprudin SSI dari Prodi Fisika dengan IPK 3,60 lulus dengan pujian. Wildi Adibah Awilawati SSI, Prodi Fisika dengan IPK 3,51 lulus dengan pujian. Dan terakhir, Apomyanti SSI dari Prodi Biologi dengan IPK 3,53 lulus dengan pujian. Ya, dan demikian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Dan terakhir, pelantikan Fakultas Pertanian Universitas Halim Sanusi Bandung kepada Bapak Rektor UHS Bapak Insinyur Haji Setiadi Yazid MSc dan Dekan Fakultas Pertanian Bapak Dr. Nursuhus Suwali DIE, dipersilakan untuk berdiri dan untuk nama-nama wisudawan yang disebut dipersilakan untuk maju ke depan. Dipersilakan kepada Ani Rahmat Jumunandar SP,
dari Prodi Agroteknologi dengan IPK 3,49 lulus dengan sangat memuaskan. Dan terakhir kepada Indriansyah SP dari Prodi Agroteknologi dengan IPK 3,19 lulus dengan sangat memuaskan. Dan demikian dari Fakultas Pertanian juga baik, terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan Ikrar Wisudawan Universitas Halim Sanusi oleh Acep Fatul Muin SM dan diikuti oleh seluruh wisudawan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, alumnus Universitas Halim Sanusi PWI Bandung, berikrar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, selalu taat kepada agama dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengamalkan intisab dan islahus samaniyah, mengembangkan ilmu pengetahuan, mewujudkan leadership dan entrepreneurship yang berakhlakul karimah, bersikap jujur dan disiplin dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas, senantiasa menjunjung tinggi etika kesarjanaan serta nama baik alma mater Universitas Halim Sanusi PWI Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan saksikan bersama prakata dari wisudawan lulusan terbaik universitas kepada Saudari Lita Syafira Permata SIKOM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat
Ketua BPH Bapak Kiai Haji Nazar Haris MBA beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Senat Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman MSI serta seluruh jajarannya. Yang terhormat Rektor Universitas Halim Sanusi PUI Bandung Bapak Insinyur Setiadi Yazid MSc PhD. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bapak Madia Ahyad SEMM. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Bapak Insinyur Haji Ahmad Gema SSP MBA. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Artaji SH MH. Yang terhormat Ketua LPPM dan LPMPI. Hadir juga bersama kami yang kami hormati Ketua Umum DPP PUI Bapak Kiai Haji Hasan Zaidi SOSI, juga Bapak Kiai Haji Iman Budiman MAG selaku Ketum DPW PUI Jawa Barat. Yang terhormat seluruh jajaran Dekan Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, yang terhormat seluruh jajaran Kaprodi Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, serta yang terhormat seluruh dosen dan staf Universitas Halim Sanusi PUI Bandung. Yang kami hormati juga undangan perwakilan LLTT Wilayah 4 Jawa Barat, Ibu Gina Indriani SSIMT, Kapokja Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selamat siang semuanya. Tak lupa yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, para orang tua wali, segenap tamu undangan, serta tentunya seluruh wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Selamat siang saya ucapkan kepada semuanya. Alhamdulillah, puji syukur serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga kenikmatan dalam berkehidupan. Atas berkat izinnya lah kita semua dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Beriring salam dan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita tercinta, Nabi pembawa kedamaian, pecinta keadilan, yakni Habibi Habibana wa Nabiyana wa Rasuluna Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin cek ombak dulu, Bapak Ibu. Kekenya membeli mangga. Cakep. Sekali lagi sepertinya kurang semangat. Kekenya membeli mangga. Cakep. Akhirnya kita lulus juga. Kita nyambung. Sebetulnya saya sangat grogi. Pasti. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Lita Syafira Permata dari Prodi Komunikasi 2019. Mohon izin saya ralat dulu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Lita Syafira Permata SIKOM dari Prodi Komunikasi 2019. Dapat mewakili seluruh rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan rasa syukur serta kesan dan pesan setelah kita terseok-seok bersama, jatuh bangun, berjuang, struggle di jalan perjuangan masing-masing. Mungkin ada yang menghabiskan masa studi selama 4 tahun, 3,5 tahun, bahkan mungkin 5 tahun. Hari ini, alhamdulillah, kita sama-sama melaksanakan selebrasi sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk wisuda pertama Universitas Halim Sanusi PUI Bandung tahun akademik 2022-2023. Saya meyakini bahwa kita semua adalah wisudawan dan wisudawati terbaik, insya Allah. Bagaimana tidak terbaik? Karena kita merupakan saksi perjalanan dari UHS PUI Bandung. Bagaimana kita sama-sama berjalan mendampingi UHS, dan saat ini UHS telah mencetak sejarah, menjadikan kita sebagai sarjana pertama, sebagai lulusan pertama. Namun, pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk mewakili seluruh rekan-rekan dan berupaya untuk menyampaikan berbagai rasa yang sejujurnya cukup sulit untuk dituangkan dalam kata-kata. Alhamdulillah, setelah melewati berbagai perjalanan dimulai dari
kebimbangan apakah daftar atau tidak, dan berakhir pada daftar di UHS PUI Bandung, memasuki masa ospek, masa perkuliahan, masa persiapan sidang, bimbingan, sidang proposal, penelitian, sidang akhir, revisi, bongkar pasang hardcover, dan mengejar-ngejar dosen serta kaprodi untuk meminta keterangan. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang luar biasa, menjadikan kita seakan-akan menjadi manusia yang tidak butuh makan, menjadikan kita manusia yang lupa rasanya lapar, lupa rasanya tidur cukup. Namun alhamdulillah segala perjuangan yang dilewati setelah begitu jauh, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama menggunakan baju kebanggaan toga. Hal ini tentunya akan menjadi sejarah bagi kita masing-masing, akan terpatri, akan diposting di media sosial masing-masing. Mungkin nanti akan diperlihatkan kepada anak cucu kita, kepada pasangan atau calon pasangan kita sebagai bukti bahwa kita adalah sarjana pertama UHS PUI Bandung. Namun perlu diingat untuk saya pribadi dan untuk rekan-rekan di sini bahwa hari ini sebetulnya bukan merupakan akhir, namun merupakan awal dari asa yang baru. Keluar dari ruangan ini merupakan langkah awal bagaimana kita membanggakan sivitas dan membanggakan alma mater. Hadirin yang berbahagia, saya meyakini bahwa kita semua di sini merupakan pemenang dari garis perjuangan masing-masing yang telah berhasil dilalui. Saya meyakini hingga titik ini kita telah melewati berbagai hal dan berhasil menangguhkannya. Begitupun dengan saya, memulai perkuliahan pada usia 25 tahun dan sambil bekerja tentunya memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana saya harus pintar-pintar membagi waktu, kewajiban saya sebagai seorang karyawan, kewajiban saya sebagai seorang mahasiswi, dan juga kewajiban saya sebagai seorang anak tunggal dari orang tua tunggal. Saya mohon izin untuk flashback sedikit saja mengenai perjalanan saya. Dimulai dari tahun 2019, pada saat itu akhirnya saya menemukan UHS PUI Bandung. Kemudian tanpa berpikir panjang, saya langsung melakukan pendaftaran. Pada saat itu gedungnya masih berada di gedung Laswi. Kalau rekan-rekan ingat, bukan di gedung yang sekarang ya, belum di gedung yang sekarang. Pada saat itu berbekal pulpen, kertas, uang administrasi tentunya, dan juga doa orang tua dan keyakinan saya yang berusaha meyakinkan diri agar bisa menyelesaikan studi di sini. Mengingat sebelumnya saya pernah mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung, namun terpaksa harus terhenti karena kondisi finansial. Perkuliahan dimulai memasuki semester 1, merasa paling semangat, mahasiswa paling semangat. Saya yang tadinya hanya seorang karyawan, mbak-mbak karyawati yang biasa bekerja 9 to 5, jam 5 sudah fingerprint, maghrib sudah di rumah, kemudian mengubah kebiasaan. Jam 16.30 di kantor saya harus touch up, kembali rapi. Saya tidak mau sampai ke kampus dengan keadaan berantakan, lusuh, dan membawa beban pekerjaan. Karena saya meyakini penampilan yang rapi itu bisa menjadi mood booster atau menghadirkan vibes positif agar kita lebih semangat untuk belajar. Sedang semangat-semangatnya berkuliah memasuki tahun 2020, saya yakin mungkin ini merupakan tahun yang cukup berat bagi kita semua, di mana kita memasuki masa pandemi. Semua habit atau kebiasaan yang pada awalnya bisa dilakukan seperti biasa, bersosialisasi, bertemu orang, termasuk berkuliah, harus terhenti karena adanya pandemi. Untuk diketahui bahwa pada tahun 2020, karena merasa bahwa berbagai pressure datang dari segala arah, saya sempat berpikir untuk kembali berhenti di pertengahan 2020. Namun, saya meyakini pada saat itu, saya menyadari ada hal yang lebih besar dari hadirnya keterpurukan, yakni harapan dan asa dari orang tua kepada saya, anak satu-satunya. 2021, saat saya mencoba kembali menata hidup, bangkit kembali namun masih dalam suasana pandemi, qadarullah pertengahan tahun saya dinyatakan positif COVID-19.
Saya yang biasa kemana-mana bersama dengan ibu saya harus terpisah selama 14 hari menyelesaikan masa isoman. Pada masa itu saya sempat terpikirkan untuk berhenti lagi. Karena terus terang saja, pressure dari berbagai hal termasuk dari finansial membuat saya sempat ragu. Namun, saya meyakini lagi saya bisa melewati ini semua. Alhamdulillah saya dapat melewatinya dan kembali melanjutkan hidup dan perjuangan. Memasuki tahun 2022, kehidupan sudah mulai kembali normal, namun tentunya masih menyisakan efek dari pandemi. Saat itu saya dilanda kegalauan lagi, karena saya memiliki tunggakan yang cukup besar ke kampus. Namun saya yakin karena rasa semangat saya lebih tinggi dari nilai tunggakan saya, jadi saya lanjut terus. Saya selalu meyakini, where there's a will, there's a way. Kemudian di akhir 2022 saya dihubungi oleh Kaprodi Komunikasi pada saat itu untuk diminta berkontribusi proses akreditasi. Pada saat itu awalnya saya menolak, tapi setelah saya pikir-pikir, kan saya harus lulus dan saya harus ada kontribusi pada kampus. Akhirnya saya bantu sebisa mungkin, rasa berdebar, ngobrol langsung dengan para asesor, takut salah bicara tentunya itu. Namun alhamdulillah semua bisa terlewati. Akhirnya Prodi Komunikasi bisa mendapatkan akreditasi baik. Tepuk tangan. Saya yakin perasaan ini juga tidak hanya dirasakan oleh saya sebagai wisudawan dari Prodi Komunikasi, namun juga dari semua wisudawan dan wisudawati dari lintas Prodi hari ini. Alhamdulillah berkat perjuangan seluruh sivitas akademika di UHS PUI Bandung, saat ini sudah lebih dari setengah prodi yang terakreditasi. Berikan tepuk tangan bersama untuk seluruh sivitas akademika dan semua yang telah berdedikasi penuh di balik UHS PUI Bandung. Long story short, di tahun 2023 akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan step-step akhir menuju akhir dari masa studi. Pada saat itu saya melaksanakan ujian proposal terlebih dahulu, bimbingan, ujian komprehensif sampai dengan sidang skripsi. Tentunya selama perjalanan tersebut, saya dan seluruh rekan-rekan wisudawan dan wisudawati di sini merasakan betul perjuangan yang luar biasa agar dapat segera lulus. Namun berkat rahmat Allah, doa dan support orang tua, support Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, keluarga, sahabat, seakan bersinergi mengantarkan kita semua, para lulusan hingga di titik ini. Terutama untuk saya, alhamdulillah, setelah saya mampu menyeimbangkan segala sesuatunya dan menyelesaikan masa studi saya dapat lulus dengan predikat, dengan ujian, dan nilai yang sangat memuaskan, serta dapat berdiri di sini. I still can't believe this happened. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, insya Allah saya mewakili rekan-rekan tidak akan lupa pada alma mater. Kedepannya apabila kami diperlukan, insya Allah akan kami bantu sebisa mungkin dan kami akan berkunjung ke kampus. Pun saya dan rekan-rekan di sini juga tentunya berharap agar adik-adik tingkat kita yang masih mengenyam pendidikan di UHS PUI Bandung dapat mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik dari fasilitas yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Semoga adik-adik kami bisa mendapatkan prestasi yang jauh lebih baik. Dimanapun kami para alumni berada nanti, kami berharap dapat mendengar kabar-kabar baik tentang UHS. Tentunya hal ini akan menjadi kebanggaan untuk kami para alumni. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucap rasa syukur dan terima kasih. Yang pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat mewujudkan seluruh harapan dan impian. Kepada Bapak Insinyur Setiadi Yazid MSc, PhD, selaku Rektor Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, beserta seluruh jajarannya. Kepada Ibu Maimun Herawati Sos Emlit, selaku Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Halim Sanusi PUI Bandung. Kepada Ibu Asmarandani Heriadi Putri MSos, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Halim Sanusi PUI Bandung. Terima kasih kepada Prodi Komunikasi Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, Bapak Ibu dosen, seluruh staf, dan teknik. Terima kasih atas seluruh ilmu, pengetahuan, serta pelayanan tulus yang senantiasa diberikan kepada kami. Kali ini, izinkan saya juga untuk mengucapkan terima kasih
kepada seluruh undangan yang telah hadir, kepada orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah lebih dulu meninggalkan kami semua, yang tanpa lelah mendukung dan mendoakan kami hingga berada di titik ini. Kepada keluarga, sahabat, serta seluruh rekan perjuangan, mereka yang mengetahui betul bagaimana perjuangan saya menaklukkan berbagai rintangan dan kendala, mendengar keluh kesah, mengerti isi kepala saya tanpa menghakimi. Mereka yang memahami bagaimana sulitnya menggapai impian ini, selalu berusaha menyeimbangkan hati, pikiran, serta logika. Izinkan saya menyampaikan pesan kepada seluruh mahasiswa yang masih berjuang untuk dapat terus berjuang dan menyelesaikan pendidikannya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, nikmati setiap prosesnya. Kami pamit untuk melanjutkan awal dari asa yang baru. Suatu kebanggaan bagi kami dapat menjadi bagian perjalanan dari UHS PUI Bandung dan menjadi lulusan pertama. Besar harapan kami agar kedepannya Universitas Halim Sanusi PUI Bandung dapat menjadi pilihan tempat mengenyam pendidikan bagi masyarakat, semakin berkembang dan melahirkan lulusan unggul yang bermanfaat serta berkualitas. Semoga kita semua sebagai lulusan pertama dapat menjaga nama baik alma mater dan mempertahankan apa yang telah diraih. Last but not least, izinkan saya untuk sampaikan ini di hadapan para hadirin, terkhusus kepada ibu saya. Boleh berdiri? Ma, anaknya sudah jadi sarjana. Terima kasih. Terima kasih untuk selalu berjuang bersama. Alhamdulillah, ternyata kita bisa. Kita berjuang lagi untuk impian selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga Mama. Terima kasih. Sedikit kata-kata terakhir dari saya. Terjatuh tidak boleh menjadikan kita lupa caranya untuk bangkit. Sekali lagi, mari kita sama-sama keluar dari ruangan ini dengan hati lapang, bahagia, dan penuh dengan optimisme. Yakinkan dalam hati kita bahwa kita mampu menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, dan menjadi alumni yang bisa membawa nama baik alma mater kita tercinta, Universitas Halim Sanusi PUI Bandung. Tepuk tangan sekali lagi meriah untuk kita semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rita Syafira Permata SIGO. Baik hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan dengarkan petuah kelulusan oleh Ketua Majelis Syuro Persatuan Umat Islam PUI yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Heriawan LCMSI. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islamu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu serta para wisudawati yang berbahagia, secara khusus untuk para pimpinan pusat Persatuan Umat Islam hadir bersama kita, Wakil Ketua Majelis Syuro, Sekretaris Majelis Syuro,
serta Ketua Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syariah Pusat, Ketua DPP Wanita PUI Pusat maupun DPW Jawa Barat, serta tentu saja yang mulia para pimpinan OHS, Rektor OHS, Bapak Insinyur Setiadi Yazid, PhD, beserta para wakil rektor, Ketua Senat, Bapak Taufik Rahman, PhD, dari Inggris PhD, dan tentu para anggota Senat dan seluruh dosen yang hadir, dan tentu saja sekali lagi anak-anak sekalian, para wisudawan angkatan pertama dan para orang tua atau yang mewakili yang menghantarkan anak-anaknya lulus di Universitas Halim Sanusi, atau sering dalam banner, dalam flyer disebut UHS University ya. Insya Allah nama-nama tersebut adalah nama-nama yang membuat kita optimis. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, pertama-tama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita terus bersyukur atas keberhasilan, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya terkait dengan UHS, dengan perjalanannya panjang, penuh liku-liku, penuh tantangan yang luar biasa. Sekarang sudah mulai berjalan dengan baik, dan optimisme terus bangkit dengan baik. Dan alhamdulillah dengan segala liku-liku perjalanannya pada hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini terlaksana wisuda untuk pertama kalinya untuk para mahasiswa yang lulus dari berbagai jurusan dari Universitas Halim Sanusi. Kekuningan naik kuda, menemui para pesohor. Angkatan pertama akhirnya diwisuda. Inilah angkatan para pelopor. Hadirin sekalian, tentu saya sebut angkatan pelopor karena memang pelopor. Untuk pertama kalinya PUI atau UHS dibuka dengan segala apa yang ada pada saat itu, dilasui apa adanya. Alhamdulillah mahasiswa pada berdatangan, terus menuju tahun kedua, ketiga, dan seterusnya dengan segala tantangannya. Tentu saja ya para pelaku, para pelaksana dari seluruh kegiatan UHS memahami betul situasi ini luar biasa ya. Tentu saja masa-masa yang sangat sulit sudah kita lalui. Sekarang juga bukan berarti sudah selesai, tapi insya Allah kesulitannya sudah lebih ringan. Bahkan di hadapan kesulitan ternyata betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kemudahan. Bahkan bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan. Jadi bersama kesulitan, bukan setelah kesulitan, ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Alhamdulillah kita beriman dengan firman Allah tersebut, dan ternyata betul hadir kemudahan demi kemudahan, sehingga insya Allah pada hari ini, alhamdulillah pada hari ini kita untuk bisa melaksanakan wisuda untuk pertama kalinya. Tentu saja ketika ada wisuda untuk pertama kalinya, insya Allah untuk perjalanan kedua kali, kita untuk keempat kali, sehingga insya Allah sesuai dengan harapan kita dari awal, UHS akan menjadi kampus ternama di Indonesia ini, insya Allah. Amin ya Rabbi. Karena faktanya PUI bukan kian hari kian meredup, tapi kian hari kian terbuka, kian hari kian maju. Ada sejumlah provinsi sudah ada PUI di sana, ada sejumlah kabupaten kota di Indonesia sudah ada PUI di sana, dan terus berkembang.
insya Allah seiring sejalan dengan perkembangan PUI, maka UHS yang menjadi bagian dari program PUI juga akan terus berkembang dan terus berkembang sehingga akan menjadi kampus ternama yang kita cintai. Ada sekali Allah muliakan, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berterima kasih kepada semua pihak, baik itu lembaga yang menaungi atau pada pengelola UHS yang dipimpin oleh Bapak Nazar Haris, dan tentu saja pimpinan Dewan Pengurus Pusat PUI dan siapapun yang terlibat bersamanya, dan juga terima kasih kepada rektor, kepada senat yang telah bekerja keras bersatu padu untuk terus membangun dan mengembangkan UHS sehingga UHS terus eksis sampai hari ini dan akan terus membesar dan maju pada hari-hari ke depan insya Allah. Pada para mahasiswa tentu saja mengucapkan selamat, apresiasi dan selamat kepada anak-anak sekalian, para mahasiswa. Tentu dari wajah-wajahnya sudah ada yang layak, masih ada yang lain seperti anak-anakku, juga ada yang lain seperti rekan-rekanku ya, karena sudah berprofesi, sudah menjadi karyawan di beragam instansi baik negeri maupun swasta. Alhamdulillah sudah menamatkan studinya di Universitas Halim Sanusi. Tentu saja ini adalah sebuah fase kehidupan di mana selesai sudah fase kehidupan ilmiah tahap pertama yang sering disebut dengan strata 1 ya, S1. Pembelajaran tidak pernah berhenti, terus berlangsung dan terus berlangsung, baik pembelajaran dalam arti pembelajaran resmi, ada kelasnya, ada pertemuannya, ada dosen dan ada muridnya, ada mahasiswanya, maupun pembelajaran yang tidak resmi dalam bentuk karya, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk penelitian dan lain-lain. Itulah pembelajaran karena ternyata at-tarbiyatu madal hayat, begitu kata para pujangga Arab, para pujangga Islam. Pendidikan, pembelajaran adalah sepanjang masa, life education, belajar adalah sepanjang masa, tidak pernah ada berhenti. Tentu selain para mahasiswa dinyatakan tamat untuk belajar di SATA S1, terus berkembang, dan para dosen pun terus mengembangkan dirinya, baik itu mencapai SATA 3 yang belum, ataupun insya Allah hari-hari ke depan akan kita buka prodi-prodi di tingkat pasca sarjana, dan biasanya mengharuskan adanya profesor-profesor baru. Mudah-mudahan kalau pada hari ini ada angkatan pertama atau wisuda pertama untuk UHS, maka di hari-hari ke depan insya Allah kita akan menyaksikan ada profesor-profesor baru lahir dari Universitas Halim Sanusi insya Allah. Hari sekali Allah muliakan berbahagia. Sekali lagi selamat untuk semuanya, khusus untuk para mahasiswa yang baru lulus, para wisudawan. Tentu saja di hadapan kita ada beragam pertanyaan yang harus dijawab. Para ulama-ulama kita menyebutkan kalau terkait menatap masa depan harus ditatap dengan baik, dicita-citakan, dan tidak harus cita-cita tersebut memandang umur. Karena untuk kebaikan ke depan tidak ada kaitan dengan umur kita. Banyak orang yang punya perencanaan umurnya sudah tua. Banyak juga orang punya perencanaan kuat umurnya masih muda. Ternyata kalau untuk sebuah contoh, siapapun al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah adalah barang mu'min yang hilang. Dari manapun barang hilang tersebut, dimanapun diketemukannya, termasuk di kalangan orang-orang non-mu'min, tetap dia menjadi hikmah, menjadi barang hilang bagi kaum mu'min itu sendiri. Ternyata pendiri McDonald itu katanya, yang sekarang menjadi perdagangan global, franchise-nya mendunia global, itu baru memulai bisnisnya ketika berumur 65 tahun. Pada saat secara resmi biasanya orang berhenti bekerja alias pensiun. Seperti itu. Ternyata ini membuktikan bahwa cita-cita tidak ada batasan umur. Dan ternyata memang seperti itu seharusnya. Boleh jadi seseorang bercita-cita dan sudah berhasil cita-citanya. Dan tentu saja dia merencanakan cita-cita yang baru, atau mengembangkan cita-cita yang sedang terjadi untuk dikembangkan lebih lanjut lagi dan lebih lanjut lagi. Itulah kehidupan. Sampai cita-cita tersebut berhasil menghantarkan kita ke cita-cita paling tinggi, yaitu
kematian membawa Islam, kemudian masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu asma amanina. Masuk surga adalah cita-cita yang paling tinggi yang harus dicanangkan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Hadirin sekalian, saat yang sama mengapa saya harus cerita seperti ini, karena ternyata antara umur dan cita-cita, antara jasa dan cita-cita sesuatu yang berlainan sama sekali. Cita-cita yang menjadi bagian dari kerja rohani kita itu tidak ada tua muda. Sementara tua muda hanya masuk ke ruang kehidupan jasadiah kita. Oleh karena itulah seorang ulama menyebutkan katanya jangan bisikan, ya, la tuhaddits nafsaka bisaykhuha. Janganlah Anda membisikkan jiwa bahwa jiwa sudah mulai tua. Fa inna nafsa la tasih abadan. Sebab jiwa secara rohani tidak pernah tua sama sekali selamanya. Inna ma yashihu al-badan wal jasad. Yang tua itu adalah badan dan jasad. Sementara rohani, sementara spirit, sementara cita-cita tidak pernah ada masa tua. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ma'aliyal umur. Sungguh Allah Maha Indah dan cinta keindahan. Sekaligus juga adalah Allah mencintai urusan-urusan besar dan cita-cita besar. Wa yuhibbu ma'aliyal umur. Allah sangat mencintai urusan-urusan besar. Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-jannata firdaus al-a'la. Jika engkau bercita-cita ingin mendapatkan yang paling tinggi, maka mintalah cita-cita tersebut masuk ke surga firdaus yang paling tinggi, surga tempatnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin sekalian, oleh karena itulah saya ingin berpesan pada kita semuanya, termasuk pada diri saya, untuk terus membangun cita-cita, khususnya pada para wisudawan. Ada sejumlah pertanyaan yang biasa diungkap oleh para ulama kita. Pertanyaan pertama katanya, man anta? Siapakah anta hari ini? Itulah pertanyaan pertama. Sebaiknya pertanyaan ini ditanyakan kepada diri masing-masing sedini mungkin. Tapi meskipun pertanyaannya baru sekarang-sekarang, tidak ada yang terlambat. Tidak ada kebaikan dan urusan yang baik terlambat, itu tidak ada. Bahwa kemudian kebaikan tersebut, cita-cita besar tersebut baru hadir pada umur 50 tahun, tidak ada persoalan. Itulah takdir Allah, cita-cita besarnya hadir pada umur 50 tahun seseorang, di mana orang lain hadir di umur belasan tahun. Oleh karena itulah, man anta, siapakah anda, itu berlaku untuk kita semuanya. Siapakah anda pada saat ini? Kemudian man anta fil mustaqbal, siapakah anda pada hari-hari ke depan? Hari-hari di mana umur kita terus berlanjut. Boleh jadi yang masih muda, siapakah saya nanti? Seperti apakah saya nanti pada saat berumur 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, terus 5 tahunan. Apa saya sebut 5 tahunan supaya sesuai dengan pemilu lah, kira-kira 5 tahunan gampang kan? Ya, siapakah anda pada penggalan-penggalan umur-umur ke depan? Baik penggalan ini dimulai dari umur 30, 35, 40 seterusnya. Siapakah anda yang anda cita-citakan pada umur-umur penggalan umur tersebut? Itu pertanyaan yang kedua. Itu kata Imam Ghazali pada Ihya Ulumuddin, disebutkan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang langsung menukik ke urusan yang sangat jauh. Pertanyaan ketiganya adalah, seperti apakah orang akan mengenal anda pada saat anda sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebab pengenalan orang terhadap kita yang sudah wafat, siapa yang sudah ada hukumnya doa. Ketika orang mengenal seseorang sudah wafat dengan pengenalan kebaikan, itu doa yang akan mengalir kepada orang yang sudah wafat tersebut. Makanya ketika pertanyaan pertama, siapakah anda? Yang kedua, siapakah anda pada umur-umur tertentu ke depan? Seperti apakah anda inginkan? Cita-citanya seperti apa? Maka yang ketiga adalah, seperti apakah orang akan mengenal anda pada saat anda sudah wafat meninggalkan alam semesta ini? Ternyata cita-cita supaya orang mengenal kita sebagai seseorang dengan kebaikan tertentu, itu harus dicita-citakan semenjak sekarang, supaya ketika kita sudah wafat, kita dikenal sebagai orang baik, orang dengan kualifikasi tertentu, dan pengenalan tersebut, kenangan tersebut menjadi merupakan doa untuk seseorang yang sudah wafat meninggalkan alam yang fana ini. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dengan cara apa meninggal dunia yang kita inginkan? Seperti apakah cara meninggal dunia yang kita inginkan? Ternyata itu pun cita-cita. Saya cerita ini karena boleh jadi urusan meninggal dunia bukan cita-cita. Ternyata meninggal itu bagian dari sebuah keniscayaan, bukan bagian. Ternyata meninggal adalah keniscayaan. Oleh karena dia keniscayaan, maka perlu dicita-citakan.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia di Madinah dan dia hobinya jihad fisabilillah, tapi ketika dia menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin, dia tidak bisa lagi jihad di terdepan. Tapi tetap dia bercita-cita mati syahid kan. Oleh karena itu setiap kali selesai sholat dia mengatakan Allahumma inni as'aluka syahadata fil Madinah. Ya Allah, aku ingin mati syahid meskipun di kota Madinah. Karena dia tidak bisa lagi ada pada front jihad terdepan sehingga dia memungkinkan mati syahid di hadapan musuh. Tapi dia ingin mati syahid. Makanya doanya adalah doa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, Allahumma inni as'aluka syahadata fil Madinah. Ya Allah, aku ingin mati syahid di kota Madinah. Dan ternyata doanya Allah kabulkan dan dia syahid di kota Madinah. Hadirin sekalian Allah muliakan, ada yang kelima. Yang kelima adalah seperti apakah strategi yang dibuat oleh kita sebagai manusia untuk mampu menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Itulah pertanyaan kita semuanya untuk kemajuan kita ke depan, kemajuan agama kita ke depan, dan keselamatan umat manusia ke depan, dunia dan akhirat kelak nanti. Insya Allah hari-hari ini atau hari ini pas ya, saya dan kita semua menyaksikan para wisudawan. Insya Allah kita akan mendapatkan kabar baik 5 tahun ke depan, kabar baik 10 tahun ke depan, bahwa salah seorang atau semua orang atau sekian banyak orang dari lulusan UHS sudah menjadi orang-orang hebat di negeri kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk para wisudawan, selamat untuk para rektor, wakil rektor, dan seluruh sivitas